Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita masih ada sebagaimana kita ada semua karena cinta dan kemurahan Tuhan bagi kita semua. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang pada kesempatan ini saya berikan judul firman Tuhan, antusias. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4. Saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu manjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Puji Tuhan. Dari kisah ini kita tahu bersama bahwa cerita ini sudah tidak asing lagi bagi pendengaran kita. Sakeus seorang kepala pemungut cukai, dia seorang yang terpandang, tetapi dia juga dibenci bahkan juga dijauhi oleh masyarakat di sekitar itu. Karena kehidupannya yang boleh dikatakan mengambil uang rakyat, sehingga dia boleh dikatakan sebagai seorang yang berdosa. Dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bagaimana Sakeus artinya namanya sangat baik, memiliki arti nama yang sangat indah, yaitu murni, bersih, dan tulus. Tetapi pada kenyataannya hidupnya tidak sama, tidak sesuai dengan arti nama itu. Oleh karena itu pada saat pagi hari ini kita akan melihat bagaimana Sakeus diubahkan oleh Tuhan, Sakeus dipulihkan oleh Tuhan dengan apa yang dia miliki. Seperti dengan judul tadi tentang antusias. Antusias adalah kemauan yang besar, ya, semangat untuk menemukan atau melakukan sesuatu. Di sini ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, Sakeus pernah mendengar tentang pelayanan Yesus, tetapi dia belum secara pribadi berjumpa dengan Yesus. Ketika dia mendengar tentang Yesus akan datang ke kota itu, Sakeus memiliki antusias yang besar untuk melihat orang apakah Yesus itu. Sehingga ayat-ayat tadi yang kita sudah baca bahwa ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi di sini ada dua kendala yang Sakeus alami. Yang pertama kendala dari dirinya sendiri. Dia orang yang pendek, ketika dia melihat di sekitarnya dia tidak bisa melihat karena banyak orang yang berbondong-bondong datang. Bahkan tantangan yang kedua, tantangan datang dari sekitarnya. Orang-orang terlalu banyak sehingga dia tidak bisa melihat Yesus, bahkan juga dia tidak disukai di kalangan masyarakat pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya katakan tadi, Sakeus memiliki antusias yang luar biasa. Yang pertama, dia menang terhadap dirinya sendiri. Dari kelemahan, dari kekurangan fisiknya, dia memiliki kerinduan antusias untuk berjumpa dengan Yesus. Sekalipun ada harga yang harus dia bayar, harus naik ke pohon ara, tetapi itu yang dia lakukan, itu yang dia kerjakan untuk bisa bertemu dengan Yesus. Bahkan yang kedua, tantangan dari mana? Dari sekitar orang-orang banyak. Orang membenci dia. Banyak orang yang mungkin membenci Sakeus waktu itu. Tetapi dia tidak menghiraukan orang-orang banyak. Dia berlari dengan cepat, Alkitab berkata, dan dia berjumpa dengan Yesus. Sekalipun harus menaik pohon ara, dan Tuhan berkata, Sakeus, turunlah, aku harus menumpang di rumahmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dari kisah ini kita melihat ketika Yesus masuk ke rumah Sakeus, hidup Sakeus dipulihkan Tuhan luar biasa. Dia yang dahulunya mencuri uang-uang rakyat, ketika dia berjumpa dengan Yesus, firman Tuhan berkata bahwa apa yang dia peras dari orang miskin, dia kembalikan 4 kali lipat. Di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia dikembalikan ke arti nama sesungguhnya. Dahulu sebelum dia berjumpa dengan Yesus, namanya sangat baik, artinya sangat baik, tetapi pribadinya tidak sama dengan arti nama itu. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi, Sakeus dikembalikan ke dalam arti nama sesungguhnya. Dia orang yang tulus, dia orang yang bersih, dia orang yang murni. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kadang-kadang juga kita ketika kita ingin datang kepada Tuhan, banyak tantangan, banyak kendala,
Mari dengan penuh antusias kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Anda mungkin mengalami kekurangan secara fisik, saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu. Ingin berjumpa dengan Tuhan tapi terbatas. Tetapi dari kisah ini kita melihat Zakheus memiliki antusias, semangat untuk berjumpa dengan Tuhan. Bahkan juga sekalipun lingkungan sekitar tidak mendukung untuk dia berjumpa dengan Tuhan, tapi dia penuh semangat untuk berjumpa dengan Yesus. Di tengah-tengah COVID juga di hari-hari ini, banyak kadang-kadang kendala, kadang-kadang banyak tantangan, kita dibatasi dengan situasi, waktu dan ruang dan tempat. Tapi kalau kita ingin berjumpa pribadi dengan Tuhan, kita datang bertemu dengan Tuhan. Sekalipun mungkin banyak tantangan, tetapi jangan jadikan tantangan itu menjadi alasan untuk kita tidak berjumpa dengan Tuhan. Tapi jadikan hidup kita pribadi antusias untuk berjumpa dengan Tuhan. Sehingga hidup kita, saya percaya, akan dipulihkan oleh Tuhan hari lepas hari. Kita diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya sekalipun banyak tantangan, banyak ujian, banyak pergumulan, ketika kita ada antusias, semangat untuk berjumpa dengan Yesus, ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kita. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Puji Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini boleh memberkati kita semua, menguatkan kita, semakin bersemangat terus berjumpa dengan Yesus secara pribadi, sehingga sekalipun banyak tantangan, banyak ujian, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita semua. Puji Tuhan, inilah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa, mensyukuri buat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya seberapa kami yang mendengarkan firman-Mu, kami diberkati oleh Tuhan. Baik pribadi kami, keluarga kami pasti diberkati oleh Tuhan. Biarlah Tuhan pelayanan pekerjaan Tuhan juga yang ada di GPD Church on the Way Temanggung diberkati oleh Tuhan. Baik gembala sekeluarga, staf pelayanan gembala, bahkan jemaat-jemaat Tuhan, kami percaya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.